Salam untuk semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Saprudin Etur. Kali ini saya akan mendongeng kembali buat kalian semua, buat semua netizen di mana saja berada. Dengan judul Angi Putra Pelangi menghalau para perompak penjara makam-makam di Gua Petau Pegunungan Nyapa. Perjalanan ke wilayah Pegunungan Nyapa yang termasuk wilayah daerah Desa Longlanuk di Kecamatan Sambaliung. Dari kota tidak terlalu jauh, dari Bandara Kalimarau Brau tidak terlalu jauh. Di sana adalah salah satu destinasi wisata yang luar biasa, dengan Pegunungan Nyapa, dengan hutan lindungnya yang sangat masih bagus dan lestari, pohon-pohonnya besar, habitat yang masih lestari sebagaimana mestinya, semua binatang ada. Anda kalau berani tinggal dan tidur di Pegunungan Nyapa itu lebih keren, karena memang wilayahnya sangat hebat. Dan kemudian di sana ada gua-gua yang luar biasa, gua-gua peninggalan orang-orang dulu, orang-orang Dayak Gaai di masa 200 sampai 300 tahun yang lalu, yaitu makam-makam tua di dalam Gua Petau dan Gua Pesai Sengut. Bahkan masih ada di gua-gua lain yang masih sulit untuk didatangi karena wilayahnya sangat tinggi. Ketinggian Pegunungan Nyapa sampai mencapai 1830 meter dari atas dasar laut. Cukup tinggi bukan? Tetapi tidak jauh. Baik, untuk menuju ke Pegunungan Nyapa, kita harus berangkat menggunakan kendaraan. Boleh pakai mobil, boleh juga pakai motor atau roda 2. Tapi nggak bisa naik sepeda ya, sulit. Ya, naik mobil double garden boleh, mobil tidak double garden juga boleh, karena wilayahnya tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Hanya sekitar 45 menit sampai 1 jam sudah sampai di satu desa yang namanya Desa Longlanuk. Perjalanannya sangat menyenangkan. Kita akan melintasi beberapa desa dan kampung, kemudian sampai menyeberang sungai Kelai dengan tetap menggunakan mobil atau motor, baru kita masuk ke Desa Longlanuk. Dari Desa Longlanuk kita harus naik perahu ketinting, dan kita juga harus menghubungi para tokoh-tokoh yang paham betul tentang Gunung Nyapa dan paham betul tentang gua-gua Petau, Gua Sarang Burung, Gua Pemakam-makam Tua, Gua Petau, dan Gua Pesai Sengut. Kalau tidak, Anda tidak akan berhasil untuk melihat langsung. Paling-paling sampai di daerah Gunung Belah atau Gunung Batu yang ada di tepi sungai, yang indah sekali karsnya. Begitu kita lintasi, lalu kita jalan kaki naik. Setelah itu kita tidak akan bisa menemukan di mana gua-gua itu, kecuali kita memang membawa orang-orang yang memang tahu dan paham tempat-tempat itu, karena mereka merahasiakan tempat-tempat itu agar tidak semua orang tahu, agar tidak lagi bicara. Nah, pada 40-50 tahun yang lalu, sekitar tahun 60-an sampai tahun 80-an, penjarahan mulai dilakukan oleh orang-orang yang memang niatnya untuk jahat, hanya ingin mencari keuntungan sementara. Padahal setelah itu habis. Kemudian makam-makam pun tidak ada harganya lagi, karena tidak punya nilai yang hebat lagi, karena tidak punya nilai eksotis lagi, karena sudah diambil kekayaannya. Bahkan tengkorak-tengkorak kepala pun diambil. Emang sadis.
Begitu datang para perompak itu, para penjarah-penjarah di pegunungan Nyapa, saat itulah Anggi Putra Pelangi datang ke Gunung Nyapa. Anggi Putra Pelangi tidak pernah rela dengan siapapun yang melakukan kejahatan kepada peninggalan-peninggalan sejarah, termasuk di Gua Petau dan Gua Pesek. Mereka datang ke sana, Anggi sangat marah dan Anggi segera mengusir mereka. Tetapi para perompak, para penjarah kubur makam-makam tua itu tidak merasa takut, karena mereka sudah berpengalaman mengambil dan menjarah makam-makam lain. Mereka tidak takut sama sekali mengambil hak-hak orang-orang dulu, hak-hak keturunan orang-orang Dayak. Padahal untuk kalian ketahui ya, orang-orang yang melakukan itu pasti nasibnya akan sial. Karena mengambil hak orang mati, mengambil harta kekayaan yang dititipkan oleh anak cucunya yang lagi hidup kepada orang tua mereka, orang-orang yang dihormati mereka di dalam peti wadah tempat pemakaman itu. Apa yang terjadi? Anggi harus terpaksa melakukan perlawanan dengan mengusir dengan keras. Mereka melawan, mereka siap ternyata. Mereka bawa parang, mereka bawa mandau, dan bahkan mereka ada yang membawa senjata rakitan. Senjata tabur, senjata rakitan yang mereka tembakkan akan membunuh. Jangankan manusia, banteng yang begitu besar pun sekali tembak dan terkena, banteng itu akan gugur dan rebah, mati tidak berdaya. Apalagi hanya manusia. Tapi Anggi sudah mengetahui hal itu. Dia sudah bersiap-siap, tidak akan sebodoh apa yang dibayangkan. Ketika mereka mulai memasukkan peluru ke dalam senjata rakitannya, ada waktu atau jeda waktu yang cukup panjang. Saat itulah Anggi langsung datang dan langsung menghantam, langsung merampas senjata mereka. Orang perampok itu yang sedang memegang senjata, yang sedang ingin mengkokang senjatanya, tidak berdaya dan terpental, jatuh ke bawah jurang di dekat gua pemakaman orang-orang dulu, pemakaman orang-orang Dayak KAE tempat dulu. Kemudian apa lagi? Yang lainnya ingin berusaha, ya, tapi kecil buat Anggi Putra Pelangi. Anggi yang memang sudah terlatih begitu hebatnya, selalu berupaya mengusir orang-orang jahat di muka bumi, tidak akan sulit buat Anggi. Satu dilumpuhkan yang memegang senjata tak tabur, dua dilumpuhkan yang menggunakan mandau, tiga dilumpuhkan yang menggunakan tombak, empat yang menggunakan senjata macam sejenis bedok dan parang. Akhirnya kelima orang perampok penjara kuburan makam-makam tua di pegunungan Nyapa itu harus mengakui dan harus kalah dan mengakui kehebatan Anggi Putra Pelangi. Mereka pun lalu diusir dari tempat itu. Ternyata mereka tidak menggunakan perahu ketinting seperti orang-orang lain yang datang ke sana. Mereka berjalan menembus hutan ke hutan, gunung ke gunung untuk mencapai ke lokasi itu. Akhirnya mereka harus pergi, senjata taburnya diambil oleh Anggi Putra Pelangi dan dibuang ke dalam sungai. Kemudian senjata-senjata lainnya mereka persilahkan bawa saja karena untuk keperluan di jalan, tetapi tidak semua senjata diberikan kembali oleh Anggi Putra Pelangi. Mereka si penjara makam di Gua Petau dan Gua Semuk itu pulang dengan tangan hampa, dengan rasa kecewa, dengan rasa apapun. Tetapi ia pun sadar bahwasanya itu adalah makam tua, makam-makam orang-orang dulu, makam-makam orang-orang Dayak, nenek moyang mereka juga. Kenapa harus mereka jarah? Kenapa harus kami jarah? Kami ternyata merusak kakek-kakek kami sendiri. Kami harus berbuat yang baik, kemudian kami akan berubah. Kami tidak akan lagi melakukan penjarahan terhadap makam-makam orang-orang tua kami, nenek moyang kami lagi.
Akhirnya mereka pulang. Angi pun tidak langsung pulang ke negerinya, ke atas awan, ke negeri pelangi. Tetapi Angi masuk ke dalam gua Petau untuk memeriksa semua isi dalamnya. Angi geleng-geleng kepala. Ternyata dari muara gua sebagian besar makam-makam yang berbentuk semikian indahnya, yang pakai tiang-tiang dari ulin, kemudian ada macam lantai-lantainya, kemudian ada tebelaknya, tempat tempat mayat diletakkan. Bagian muara sudah semua runtuh dan ambruk karena termakan usia dan karena lembabnya cuaca di dekat muara Gua Petau dan Gua Pesai Senguk. Kemudian Angi dengan rasa prihatin, rasa resah, rasa malu, rasa sedih yang luar biasa masuk lebih ke dalam. Di dalam banyak pecahan-pecahan benda-benda masa lalu seperti keramik dan lain-lain terhambur di mana-mana. Dan di dalam juga masih ada sejenis mandau, sejenis beliung, sejenis tumbak yang di dalamnya terhambur. Sebagian besar ternyata memang sudah dijarah oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai makam-makam nenek moyang. Terhambur. Lalu masuk lebih ke dalam lagi, gua semakin indah, tetapi lantai gua di bawah terinjak seperti lembek-lembek begitu. Dan begitu kita berikan penerangan, wow, ternyata memang penuh dengan ulat dan belatung di bawah itu. Hah? Belatung? Belatung apa? Bukan belatung mayat-mayat tua, tetapi itu adalah belatung kotoran dari kelelawar dan kotoran dari kemungkinan burung-burung walet yang sarang hitam. Kotoran-kotoran itu bertumpuk, tebal, kemudian penuh dengan belatung, memakan semua itu, kemudian diinjak lembek-lembek. Iya, Angi pun merasa merinding, tetapi tidak apa-apa. Langsung di dalam, Angi sempat melihat beberapa rumah-rumah atau bleah, rumah-rumah yang berbentuk indah sekali. Di dalam rumah-rumah itu dimasukkan peti-peti mati, peti-peti tempat menaruh mayat-mayat nenek moyang. Tapi begitu Angi lihat, sayang sekali, tulang belulangnya pun sudah tidak ada lagi. Tinggal petinya dan rumah-rumahnya saja lagi. Sangat indah, tapi itu pun tak apa-apa. Angi menyerahkan kepada semuanya, agar semuanya tetap memelihara Gua Petau, gua yang sangat indah ini, Gua Senguk, gua yang sangat indah itu, agar tetap terawat. Hai orang desa yang ada di Longlanuk, kalian adalah nenek moyang. Kalian punya nenek moyang yang luar biasa, yang dimakamkan di pegunungan Nyapa, di gua-gua di sana. Hargai dan hormatilah mereka, peliharalah mereka. Jadikanlah itu tempat destinasi wisata yang luar biasa untuk kunjungan orang-orang ingin melihat langsung. Inilah nenek moyang orang-orang Dayak Gaai masa lalu. Membuktikan bahwasannya masa lalu orang-orang Dayak bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang terlantar, tetapi mereka adalah orang-orang yang mapan, punya kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mampu mewujudkan upaya mereka untuk memakamkan nenek moyang mereka sampai di puncak gunung, lalu kemudian masuk ke dalam gua yang jauh dan sulit untuk dijangkau. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, artinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Mereka harus membuat peti, mereka harus menatah sedemikian rupa, pada alat mereka sangat terbatas. Hanya ada tumbak, hanya ada mandau, hanya ada beliung atau kampak.
Kemudian alat-alat itu ternyata mereka buat sendiri. Mereka sangat terampil menjadi pandai besi. Buatan tangan mereka. Mereka bisa buat mandau sendiri, mereka bisa buat tombak sendiri, mereka juga bisa membuat sumpit sendiri, mereka juga bisa membuat kampak atau beliung sendiri. Itu membuktikan bahwasannya keterampilan mereka pada masa itu 200-300 tahun yang lalu sudah luar biasa untuk orang-orang Dayak Kaai. Maka banggalah menjadi orang Dayak, Dayak Kaai, Dayak Lebo, Dayak Pasak, Dayak Punan. Kalian harus bangga. Kalian adalah orang-orang hebat di masa lalu. Bangkitlah kalian menjadi orang-orang hebat di masa yang sekarang. Buktikan bahwasanya kalian di masa lalu adalah orang-orang hebat dan punya makam di puncak-puncak gunung, di gunung-gunung yang tinggi, kemudian di dalam gua yang luar biasa. Itulah orang Dayak Kaai yang ada di wilayah ini. Demikian cerita ini, dongeng ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian yang ingin berkunjung ke Nyapa, Pegunungan Nyapa. Silahkan datang ke desa Longlanuk dulu, kemudian barulah naik perahu Ketinting menuju daerah Pegunungan Nyapa, kemudian harus berjalan kaki ke wilayah-wilayah yang akan kita tuju, tempat-tempat goa, pemakaman orang-orang dulu, pemakaman nenek moyangnya orang-orang Dayak yang sudah berusia 300-400 tahun yang lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar cerita ini, dongeng ini menjadi semakin populer di Indonesia dan bahkan populer di seluruh dunia. Orang-orang pun datang ke Longlanuk, datang ke Pegunungan Nyapa untuk berekreasi sekaligus menimba ilmu sejarah tentang orang-orang Dayak di masa lalu. Terima kasih. Salam buat kalian semua. Semangat!